senantiasa. Saya mengambil satu tema yang saya tulis adalah komitmen berproses bersama Tuhan menuju pertumbuhan rohani. Kelihatannya sebenarnya komitmen ini sangat sering diucapkan dan sering digaungkan di tengah-tengah deklarasi, bahkan di tengah-tengah rapat ataupun organisasi manapun kita berdiri. Sering dikatakan kita harus berkomitmen, kita harus bersama, kita harus bertumbuh. Kita melihat bahwa di dalam sebuah perjalanannya komitmen ini pelan-pelan akan menjadi tur dan tidak seperti di awal ketika kita berkata bahwa komitmen ini sangat penting. Jadi saya mau mengatakan bahwa komitmen berproses bersama Tuhan ini harus benar-benar dialami dan dirasakan oleh setiap kita, sehingga dalam titik poin yang utama kita bisa bersama-sama menuju untuk bertumbuh di dalam rohani tentunya. Tapi lebih tepatnya lagi, apa sih komitmen ini gitu. Biasanya komitmen ini kan udah sering nih kita dengar. Komitmen, pasti kalau ditanya apa komitmen? Komitmen adalah bentuk saya setia, bentuk saya peduli. Ya, komitmen adalah bagian daripada itu. Tapi saya mau katakan pertama dari komitmen ketika kita memiliki komitmen. Saya tulis yang pertama, komitmen untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Bapak Ibu, terkesan sederhana tapi ini sangat penting. Banyak orang tergelincir, terjatuh ketika komitmen sederhananya itu kehilangan arah. Saya kasih satu contoh bahwa salah satu dosen sekaligus bapak rohani saya di GBI Petamburan jatuh dan menjual imannya. Artinya saya melihat ketika beliau sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ditabiskan, dengan gampangnya beliau bisa meninggalkan Tuhan demi beberapa tawaran-tawaran yang membuat dia harus lupakan komitmen di awal ketika dia memiliki cinta mula-mula saat berproses bersama Tuhan. Singkat cerita, beliau datang kepada salah satu apologet api yang bernama Don Jitan. Ini cukup familiar di tengah kita. Lalu beliau berkata, Pak, saya mau masuk Muslim, saya mau ikut Bapak, dan saya mau menjadi umat Bapak, seperti itu kira-kira. Di tengah perjalanan ternyata komitmennya tidak berjalan mulus. Akhirnya ketika dia masuk di dalam kalangan sana, dia pun akhirnya tertolak lambat laun. Sekarang dia ada di ambang mati segan, hidup tak mau, seperti itu kira-kira. Kalau pepatah dunia mengatakan mati segan, hidup tak mau. Dia bingung mau kemana. Akhirnya usut demi usut dia kontak saya. Nggak tahu dia dapat WA FB saya dari dia dapat saya itu dari FB gitu. Tiba-tiba dia datang, Shalom, hambanya, boleh minta nomor WA kontaknya. Saya kaget. Saya lihat, siapa ini? Maaf Pak, ini siapa? Saya Pak Ray, dosen kamu dulu, pembina kamu. Yang itu Pak, yang Petamburan KGB. Iya katanya. Oh, oke. Kenapa Pak, ada apa? Saya mau bertemu hambanya, boleh nggak katanya. Saya bilang, monggo Pak, mari. Ada apa Pak? Saya bilang, ya singkat cerita kita ketemu di salah satu
tempat pertemuan yang sudah dijanjikan, dia bilang, aduh, saya nggak, tiba-tiba yang saya dengar adalah dia meluk saya, dia bilang, nak, saya ini sudah ditolak kemana-mana, pintu saya sudah nggak bisa mau ke sana kemari, sudah saya akses saya sudah diblok. Lanjut cerita, dia bilang, saya gagal jadi seorang ayah, saya gagal jadi seorang hamba Tuhan, saya gagal dan gagal. Lalu dia katakan, komitmen yang saya bangun bersama Tuhan ternyata gagal. Terus saya tanya, Pak, Bapak masih diterima di gereja? Sudah, pintu saya sudah ditutup. Cuman ada satu hamba Tuhan yang menerima saya, dia katakan, hamba Tuhan X, lalu dengan kamu, hambanya, mengatakan saya, apakah saya masih bisa diterima? Saya rasa ini saya orang yang paling berdosa. Saya katakan kepada beliau adalah, setiap manusia Pak berdosa, dan itu proses untuk memurnikan kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan sebagaimana kita dipanggil. Lalu dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan kepada beliau, Pak, kalau dunia atau organisasi gereja, bahkan di tempat Bapak pertama, Bapak pun pindah, menolak, saya katakan, Tuhan nggak pernah menolak Bapak selagi masih ada kesempatan. Saya bilang, Bapak ulang, bangun kembali komitmennya, benar-benar minta ampun sama Tuhan. Saya percaya kok, siapa sih nggak pernah melakukan pelanggaran seberat apapun, dia tetap dikasihi Tuhan. Bahkan Petrus yang menyangkal Tuhan pun, dia tetap Tuhan terima. Sekalipun mungkin Yudas, jika punya kesempatan pada momen itu, dia pun pasti masih punya kesempatan kalau dia meresponi panggilan Tuhan. Tetapi karena memang itu adalah karya dan kedaulatan Tuhan atas hidup Yudas, dia meresponinya demikian. Lanjut saya katakan, sebab itu Pak, komitmen bersama Tuhan itu memang gak gampang dalam proses. Singkat cerita, di kali kedua temuan itu, dia mengatakan kepada saya, kapan lagi kita pertemuan Pak? Saya langsung jawab, Pak, saya patah kaki, saya ini habis operasi pen, cabut pen, Bapak mau datang? Oh boleh, datang. Nah, jadi kali kedua kita bertemu, saya lanjut lagi katakan, gimana prosesnya Pak? Benar, saya sudah dibuang dari keluarga. Keluarga pun menolak saya. Bahkan selama ini gereja-gereja yang teman sepelayanan, bahkan gereja yang saya gembalakan pun menolak. Benar-benar semuanya Tuhan ambil. Lalu dia bertanya lagi, apakah Tuhan sekejam itu dengan saya? Coba berikan saya alasan, dia bertanya. Lalu saya katakan, Pak Rey, kalau Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi Pak, percayalah, itu komitmen Bapak yang pernah Bapak bangun ketika Bapak memulai ikrar bersama Tuhan. Saya percaya orang yang dipanggil Tuhan itu jalannya nggak mulus, karena akan dimurnikan. Dan cinta mula-mula itu akan teruji, tidak gampang. Ketika orang dalam kesulitan, cinta mula-mulanya ketika berproses itu akan menjadi satu tanda, bukti bahwa apakah dia tetap setia, tetap mau belajar berkomitmen bersama Tuhan. Itulah yang saya dapat dari rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika saya menulis ini, komitmen bersama Tuhan menuju pertumbuhan rohani. Ternyata ada komitmen untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Bapak, Ibu, ketika kita dalam berproses, seringkali kita nggak datang sama Tuhan. Seringkali yang kita dapat adalah kita malah meninggalkan Tuhan. Kita kehilangan cinta mula-mula yang kita katakan ketika mengenal Dia, aku ingin mengenal Dia. Contoh, saya di waktu masa muda, ini masih muda, tapi ini waktu masa muda lagi lebih belia ketika saya pertama kali ditabiskan ikut di GKKI. Saya mengaku presiden pertama, proses
prosesnya panjang, yaitu kecelakaan. Dan saya bilang Tuhan nggak adil. Saya bilang, di mana Tuhan saya seperti ini? Lalu saya sampaikan, Tuhan, apa kamu nggak adil? Padahal aku kan nggak melakukan apa, aku takut kok, aku pelayanan gitu. Ternyata proses dalam komitmen Tuhan itu dibentuk lewat hari-hari yang kita alami, sehingga itu menjadi satu kesaksian firman Tuhan yang hidup, yang menolong saudara-saudara kita. Jadi, 4 poin yang pertama adalah komitmen untuk mengenal Tuhan lebih dekat, itu poin pertama. Lalu dilanjut poin kedua, komitmen untuk taat pada firman Tuhan. Jadi komitmen berproses bersama Tuhan juga berarti taat pada firman-Nya. Ada banyak mungkin di antara banyak orang, kita juga menjadi salah satu yang harus tetap berproses, tetap setia, taat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berarti bukan hanya tentang Bible, Alkitab, tetapi merujuk pada kehidupan sehari-hari di mana kita menjadi pelaku firman. Menunjukkan kesediaan kita untuk mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Lalu lanjut di dalam poin ketiga, komitmen untuk belajar dari kesulitan. Nah, kesulitan ini yang cenderung membuat komitmen tadi mulai luntur, seperti pasir yang terus dibawa oleh ombak, tergerus lama-lama sampai pasirnya habis, air mulai datang, mulai memenuhi tempat itu. Demikianlah kalau proses kita ini enggak memiliki kesetiaan gitu. Contoh, salah satu contohnya adalah saya termasuk orang yang bersama teman dulu di salah satu gereja pelayanan. Pertama kali saya PPL di salah satu gereja GKI Semarang ya, kalau nggak salah itu gede juga. Kita adalah orang yang antusias pelayanan, terlibat dalam segala pelayanan pokoknya. Itu dilihat daripada cinta kasih mula-mula tadi. Tuhan, komitmen saya harus terus melayani dengan setia. Singkat cerita, saya dan teman saya melayani, beliau bermain musik, saya membantu di multimedia. Kita tetap aktif di dalam pelayanan. Ada teman yang nelpon, bro, ada waktu nggak? Mau kemana? Mau ngopi? Itu hari Senin. Saya katakan, maaf, saya tidak bisa. Saya lagi melayani di gereja. Hari Senin ada persekutuan bapak-bapak. Lanjut lagi. Hari Selasa telepon, bro, Selasa ada waktu nggak? Aduh, maaf bro, saya nggak bisa. Lagi ada komsel bersama ibu-ibu. Dan sepertinya setiap hari seperti itu. Ternyata proses itu pun tumbang ketika saya mengalami titik di mana namanya 6 bulan kemudian teman saya nelpon. Halo bro, apa kabar? Bisa datang? Kita mau ini nih, nongki bareng udah lama. Oh bisa bro, bisa. Terus lalu dia tanya, kok kamu tumben bisa? Aduh bro, ternyata pelayanan itu capek bro. Nguras tenaga, nguras energi. Aduh, saya capek. Saya kehilangan waktu bro. Ternyata komitmen yang di awal-awal kita bangun untuk tetap menyala bersama dengan Tuhan seperti cinta mulamu itu lama-lama tergerus kalau kita nggak memiliki kesetiaan. Kesetiaan di sini tadi poin yang keempat, komitmen untuk tetap setia. Ternyata diperlukan kesetiaan dan ketaatan. Lalu nih yang terakhir adalah
Kalaupun komitmen dan kesetiaan kita harus diuji dalam berproses bersama Tuhan, saya percaya sepertinya memang dunia terasa tertutup, dunia seolah-olah menolak, bahkan mungkin keadaan seakan tidak mendukung. Ada satu hal yang membuat kita tetap harus kembali kepada komitmen di awal, yaitu saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat 28. Ya. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya orang yang berproses bersama Tuhan itu adalah orang yang mau meresponi panggilan Tuhan, penuh dengan kebijaksanaan, belajar dari kesulitan, tetap setia dan tetap taat. Di akhir penutup dikatakan di Roma 5 ayat 3 sampai 4, saya baca singkatnya. Sebab kita tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan. Dan inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak-bapak yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.